Pria kelahiran dari kota Palu, Sulawesi Tengah ini memilih merantau dan kuliah di Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan Yogyakarta dan berhasil meraih gelar sarjana tekniknya. Beliau berkenalan dengan bisnis TNS ini di akhir masa kuliahnya. Pada awalnya beliau sangat antipati dengan bisnis ini dan belum tertarik untuk bergabung. Tapi pada akhirnya beliau bergabung dan berubahlah pandangan negatifnya terhadap bisnis TNS ini. Dalam kurun waktu 2,5 tahun, beliau berhasil mendapatkan reward luxury car, sebuah mobil Mercy C230 Sport dari TNS. Beliau dikenal sebagai leader pekerja keras dengan semangat yang luar biasa. Selain itu, beliau juga menjadi salah satu pembicara terbaik di level Asia Pasifik dan sudah menyabet semua reward TNS. Saat ini beliau sudah berada di posisi 3 Diamond Gold Lion dan bisnisnya sudah berkembang tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di luar negeri. Bagaimana proses perjalanan beliau menjalankan bisnis TNS? Mari kita belajar dari Bapak Abdi Suardin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Indonesia? Senang sekali saya bisa dipercaya oleh One Vision, oleh upline leader kita semuanya untuk bisa berbagi, untuk bisa share kepada Anda semuanya tentang bagaimana sebenarnya kita menjalankan bisnis ini gitu. Nah, saya menjalankan bisnis ini kurang lebih alhamdulillah udah jalan tahun ke-18. Saya bergabung di usaha ini tahun 2003 tepatnya. Pada saat itu saya menjadi seorang mahasiswa. Saya diperkenalkan usaha ini, ya di awal saya sangat negatif gitu ya dengan usaha ini. Saya bilang usaha ini haram. Teman makan teman, diperbudak negara Cina, macam-macam lah pada saat itu ya. Tapi akhirnya alhamdulillah upline saya tidak bosan untuk terus memfollow up saya. Dan akhirnya saya bergabung di usaha ini, saya menemukan semua yang orang-orang impikan dengan usaha ini gitu. Nah, jadi kalau Anda mau bilang, oh iya mereka enak gitu ya, mereka ini pinter ngomong doang aja, ya Anda cuma lihat ya 1%-nya aja, Anda nggak lihat 99%-nya gitu. Perjuangannya sama, cuman waktunya aja yang berbeda ya. Saya tahun 2003 ya, Anda tahun 2021 gitu. Nah, tetapi intinya adalah sebenarnya bagaimana kita melakukan start dengan tepat gitu. Nah, seperti itu. Nah, sebelum saya cerita bagaimana cara kita memulai yang tepat, saya share dulu sedikit. 10 menit ini saya pakai waktu untuk sekedar memperlihatkan kembali atau kita flashback kembali bagaimana saya menjalankan bisnis ini. Nah, ini saya waktu pertama kali bergabung di usaha ini. Jadi di bawah tahun 2003 nih. Saya anak mahasiswa, kebetulan pada saat itu saya juga aktif di organisasi kampus gitu. Saya lebih aktif di organisasi kampus daripada kuliah saya sendiri gitu. Nah, karena memang dari SMA memang saya pikir passion saya di situ gitu. Nah, saya aktif di organisasi kampus, ya mimpi saya pun besar gitu ya, bagaimana caranya untuk menjadi orang sukses karena saya perantau dari Sulawesi. Bapak saya cuma pegawai negeri biasa, ibu saya pegawai negeri biasa, sehingga saya punya impian yang besar bagaimana caranya supaya saya sukses gitu. Karena saya udah buang puluhan juta nih di Jogja nih. Bagaimana caranya supaya saya selesai kuliah, saya pulang kampung, ya saya bisa jadi konsultan lingkungan mungkin. Saya bisa jadi kontraktor mungkin atau segala macam yang saya lihat ukuran-ukuran suksesnya seperti itulah. Nah, tapi pada saat saya kenal dengan bisnis ini di 2003, paradigmanya jadi berubah gitu. Paradigmanya jadi berubah. Paradigma saya ternyata sukses itu bukan cuma bicara mengenai kerja keras, tapi sukses itu dibutuhkan kerja cerdasnya juga. Selain kerja cerdasnya juga kerja ikhlasnya di pekerjaan terakhir kita. Nah, saya join di bisnis ini dari orang yang negatif, akhirnya saya bergabung di bisnis ini. Saya bukan
pada saat itu saya memutuskan bukan cuma untuk bergabung, tapi saya memutuskan untuk serius menjalankan bisnis ini, dan saya pengen menyelesaikan bisnis ini sampai puncak. Nah, ini yang akan saya bahas nanti ke depannya. Kenapa saya memiliki mindset seperti itu? Nah, dan apa gunanya? Apa fungsinya kalau kita memiliki mindset seperti itu? Apa fungsinya kita kalau memiliki mindset sebagai seorang pemenang? Akhirnya saya bergabung. Saya nggak punya uang sama sekali. Jangankan motor, laptop, uang aja untuk bergabung saya nggak ada sama sekali. Nah, tetapi orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses. Orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Saya cari, saya join. Dan kebetulan waktu saya join, 1 bulan ke depannya, upline saya bilang, nanti Pak Luis Tendean akan datang. Penerima kapal pesawat seorang Silver Lion. Penerima mobil kapal pesawat, iya pada saat itu. Kalau kamu bisa bintang 5, maka kamu akan saya ketemuin sama dia. Wah, saya kejar habis-habisan. Benar, saya bilang sama upline saya, oke bos, saya akan kejar habis-habisan. Saya kejar habis-habisan, akhirnya alhamdulillah saya bisa ketemu dengan Pak Luis. Nah, ketemu dengan Pak Luis ini, banyak yang ketemu, banyak. Saya masih simpan foto-fotonya gitu ya, tapi saya ambil ini foto fenomenal, legend sekali ini foto. Di mana-mana kalau saya vision seminar saya selalu tampilkan foto ini. Ini saya di awal Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau mau dibilang latar belakang tidak penting, yang penting latar depannya, setuju. Kalau mau dibilang saya ini sarjana teknik lingkungan, basic ekonominya aja saya tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali. Apa yang saya punya? Apa modal utama saya menjalankan bisnis ini? Ngotot. Saya lihat orang di vision seminar, saya lihat pembicaranya di vision seminar, saya katakan langsung, kalau dia bisa, insya Allah saya pasti bisa. Itu mindset yang saya miliki dari awal. Nah, pada saat saya ini bintang 5 Bapak Ibu, Anda lihat ya enggak ada modelnya sama sekali gitu ya. Enggak ada tampang-tampang untuk, mungkin kalau umpamanya orang ini ada dalam kondisi Anda sekarang, ya Anda lewatin aja orang ini karena ya udah nggak ada duit, pinjam suka pinjam duit, macam-macam. Jadi mungkin ini jatuhnya bagi Anda kalau Anda pakai formula SP itu, ini SP-nya rendah banget, bahkan rendah banget ya, sangat rendah banget. Saya jalanin bisnis ini Bapak Ibu, dulu waktu untuk ke bintang 5, kalau sekarang menjadi seorang bintang 5 ya Anda CP, Anda sudah bintang 5. Tapi dulu waktu angkatan kami, marketing plan zaman dinosaurus gitu. Untuk mencapai seorang bintang 5, Anda harus punya omset 40.000 PV. 40.000 PV. Itu sekitar 45 juta, 50 juta pada saat itu. Dengan 3 kaki bintang 4. 1 bintang 4 itu sekitar 10.000 PV pada saat itu. Jadi memang kalau kita impact di bintang 5 memang kayak kayak pangeran di Penogoro Bapak Ibu, karena memang luar biasa gitu ya. Bintang 5 sekarang Anda CP selamat, Anda bintang 5. Kalau dulu kita tidak Bapak Ibu, ya enggak seperti itu. Dan ini yang saya mau tanamin gitu. 18 tahun yang lalu waktu saya bergabung di bintang 3, saya bergabung dengan sekitar 2.000 PV gitu ya. Sekitar 2.000 PV ya, 2 juta 300, 2 juta 400. Itu plus minusnya sama dengan poinnya kalau kita joinin orang silver. Kalau kita joinin orang silver. Nah, herannya sekarang itu zaman 15 tahun yang lalu ya, 18 tahun yang lalu kita bergabung dengan 2 juta. Itu kalau dinominal dihitung kursnya, dihitung semuanya gitu ya, hukum ekonominya, itu bisa sekitar 7 juta, 8 juta loh sekarang. Tapi pada saat itu kita mengambil kesempatan itu. Nah, kenapa kita sekarang kayaknya, aduh Pak, joinin gold itu susah banget loh Pak, joinin silver itu susah banget loh. Padahal kita dulu 18 tahun yang lalu edifikasi 2 juta itu biasa banget gitu. Apa yang salah? Ya, nanti kita akan bahas apa yang salah. Apa yang salah nanti kita akan bahas di belakang. Nah, ini saya waktu bintang 5 Bapak Ibu. Saya masih gondrong ya, anak teknik lah. Anak teknik itu kan makin gak mandi makin teknik Bapak Ibu. Nah, ini waktu saya bintang 6 Bapak Ibu. Ini saya bintang 6. Saya sangat fashionable sekali Bapak Ibu. Saya begitu
perhatian sekali dengan penampilan saya pada saat itu. Jadi Anda lihat saya dengan jas hitam, dasi biru, dalemannya kuning Bapak Ibu semuanya. Jadi Anda lihat betapa seorang yang tidak pernah bergabung di usaha ini, tidak pernah menjadi seorang profesional, tidak menjadi seorang entrepreneur, tiba-tiba menjalankan bisnis ini dengan sesuka dia, dengan sesuka hati dia. Akhirnya sesuka hati saya. Pakai baju kuning. Ya, jadi kalau mamanya saya lewat ini orang pasti lihat ini orang ini dia partainya partai apa ini? Partai kuning enggak, partai biru juga enggak, dasinya biru, bajunya kuning, hitam juga. Jangan-jangan non partai gitu ya. Jadi Anda lihat, kalau Anda lihat masa lalu kita ya, Anda lihat semua leader-leader Anda dengan masa lalunya gitu ya. Anda lihat dengan masa lalunya masing-masing 99% yang tersembunyi gitu. Yang Anda lihat dari saya ya abdi, all reward achiever, penerima mercy, penerima kapal, penerima pesawat, penerima villa. Yang Anda lihat gitu, tapi Anda tidak lihat perjalanannya 99%-nya. Jadi apapun kondisimu sekarang itu sama, bahkan lebih buruk kita dulu. Bahkan kami lebih buruk dulu. Makanya tadi saya bilang orang sukses punya 1001 macam cara untuk sukses, orang gagal punya 1001 macam alasan buat gagal. Ini waktu saya bintang 6 Bapak Ibu sekalian. Wah, saya udah cepat gitu ya. Soalnya pada saat itu ada film Speed ya. Keanu Reeves gitu ya. Lihat kalau mamanya Keanu Reeves cepat itu ganteng. Ternyata pas saya cepat, ya sama aja gitu. Sama aja ya, jelek-jelek aja gitu ya. Good looking aja lah. Ini jelek-jelek aja lah. Nah, ini saya bintang 6. Saya pede sekali menjalankan bisnis ini. Luar biasa pedenya saya dulu menjalankan bisnis ini. Saking pedenya saya dengan bisnis ini. Saya kalau presentasi orang di kampus saya, di kampus teman-teman yang lain, itu saya pakai pin, saya pakai dasi. Jadi saya lihat sales, oh mereka sales ini pakai dasi, oh saya harus pakai dasi juga. Terus seperti itu. Saking pedenya saya dengan bisnis ini. Saking apa ya, mindset saya pada saat itu saya menganggap ini bisnis besar, harus dilakukan secara besar, harus dikerjakan secara besar. Itu mindset saya dulu gitu. Itu mindset saya. Jadi hati-hati dengan mindset gitu. Kalau Anda menganggap bisnis ini kecil, ya nanti pada akhirnya Anda angin-anginan dan ya hitungan detik ya Anda pasti akan berhenti di bisnis ini. Nah, ini waktu saya bintang 6, ini saya waktu bintang 7 Bapak Ibu saya. Ini kos-kosan saya. Ini kos-kosan saya, kos-kosannya Pak Nursam gitu ya, Teddy Setiawan di prospek di sini, macam-macam, banyak sekali orang. Ini merupakan apa ya? Kalau mau dibuatin tugu ini salah satu yang harus dibuatin tugu ini. Kita home meeting di sini, kita NDT di sini karena dulu tidak ada NDT. Dulu kita sendiri yang harus bikin NDT gitu. Dulu kita sendiri yang bikin NDT dengan cara kita karena dulu belum ada waktu 2003 kan One Vision kan 2004. Waktu 2003 itu belum ada yang namanya support system. Jadi semau kita, seasal kita gitu loh menjalankan bisnis ini. Ini saya waktu bintang 7 Bapak Ibu, ya tidak ada perubahan. Tetap aja seperti itu. Ya, seperti itu tidak ada perubahan. Anda lihat betapa pedenya saya dengan bisnis ini. Anda lihat dari sorot mata saya, betapa pedenya saya dengan bisnis ini. Ya, udah miskin, belum selesai, IP 1,8 pada saat itu, tapi saya pede sekali menjalankan bisnis ini. Jadi ini saya waktu bintang 7 Bapak. Anda bayangkan, lebih tampan Anda bintang 7 sekarang daripada saya dulu. Parah Bapak Ibu, parah. Jadi makanya ada orang yang, waduh Pak, saya bintang 7 ini hancur jaringan saya pret. Segitu aja lu, masa lu kalah sama saya gitu yang pendidikannya pas-pasan, background keluarganya pas-pasan, terus menjalankan bisnis ini juga dengan pas-pasan. Karena semua tergantung dari mindset. Kalau mindsetmu, insya Allah saya pasti sukses, bismillah saya pasti sukses. 95% Anda sukses. Tinggal 5%-nya berjuang. Ini saya bintang 8 Bapak Ibu. Saya cerita sedikit waktu saya bintang 8 ini dengan upline saya Pak Nursam. Ini waktu saya terima reward bersama teman-teman di Jogja semuanya. Dengan upline saya. Nah, sekedar info, jas yang Anda lihat, yang saya pakai itu adalah jas pertama saya yang saya beli atau saya buat di Taylor. Iya, Taylor. Ini jas pertama saya yang ukuran badannya pas.
Karena dulu kecil sekali Bapak Ibu, kurus sekali. Berat saya pada saat itu 42 kilogram, sama dengan berat anak saya sekarang gitu, 42 kilogram. Jadi cari jas itu, apalagi kalau kita cari jas itu di tempat cakar gitu. Tempat cakar itu, wah, barang impor. Jadi lihat barang-barang impor, wah ini nggak cocok, ini nggak ada yang cocok pada saat itu. Nggak ada yang cocok. Akhirnya saya bikin jas, ini jas saya pertama, dan 2,5 tahun alhamdulillah saya bisa menjadi seorang bintang 8 gitu loh Bapak Ibu. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, saya bisa melewati step by step, saya bisa melewatinya. Nah, ini waktu saya bintang 8 Bapak Ibu, mobil saya tidak punya garasi Bapak Ibu. Dikasih mobil, jadi dikasih mobil dengan Tiansi, dikasih mobil dari Tiansi, kan nggak mungkin saya tolak Bapak Ibu, karena alasan nggak punya garasi kan nggak mungkin. Saya dikasih mobil sama Tiansi Bapak Ibu, akhirnya cuma begini doang. Tempatnya cuma di sini doang. Tetangga-tetangga itu kaget. Ini baru rumah kontrakan. Ini rumah kontrakan saya. Jadi kalau pengusaha-pengusaha lain, dia punya rumah bagus dulu, baru bisa punya Mercy. Kalau MLM terbalik, punya mobil bagus dulu, baru punya rumah gitu. Seperti itu. Jadi orang ini anu banget, sombong banget gitu. Rumahnya masih ngontrak, ngontraknya juga belasan juta, nggak yang mahal-mahal amat. Tapi sudah beli mobil seperti ini. Ya, sudah berburuk sangka semua tetangga. Kalau mamanya ada yang nanya, saya bilang, Pak, saya cuma dikasih itu, Pak. Oh, mereka kaget gitu. Wah, dikasih perusahaan bisnis mana, orang mana yang begitu dermawan bisa kasih mobil gitu kan. Nah, ini saya waktu bintang 8. Jadi kalau mamanya Anda bintang 8, masih ngekos, masih ngontrak, memang begitu, santai, teruskan perjuangan. Nah, ini saya Silver Lion, Bapak Ibu, alhamdulillah saya sudah bisa beli rumah pada saat itu. Saya bisa beli rumah, saya bisa pokoknya kehidupannya sudah mulai terjamin. Habis saya Silver Lion, terus saya Gold Lion. Saya bisa punya rumah yang saya tempati sekarang. Ya, saya punya kehidupan yang luar biasa lah dengan bisnis ini gitu, Bapak Ibu. Di Gold Lion ini saya terima mobil, kapal, pesawat. Saya belum terima villa. Nah, ini 3 diamond saya sekarang. Saya punya semua apa yang orang impikan Bapak Ibu. Saya punya semua apa yang dulunya saya cita-citakan, dulunya saya impikan gitu. Saya bisa memiliki semua hal-hal terbaik ya dalam hidup saya gitu. Di usia saya yang masih sangat muda ini Bapak Ibu. masih dibilang ya masih dibilang muda Bapak Ibu, 43 tahun. Saya bisa memiliki apa yang dulunya orang impikan. Saya bisa punya rumah, ya, saya bisa bisa punya semuanya Bapak Ibu. Nah, ini yang terbaru Bapak Ibu, alhamdulillah saya beli rumah lagi, harganya sekitar 6 miliar Bapak Ibu. Saya beli rumah ini di sebuah komplek perumahan di Yogyakarta, komplek memang yang saya impikan. Rumahnya sudah jadi, ya, tapi saya belum tempatin di sana karena sekarang lagi untuk finish penggarapan di belakang tempat studio untuk saya kerja gitu dengan privat poolnya nanti seperti inilah rumahnya, dan semuanya saya dapat dari Tiansi Bapak Ibu semua. Nah, pertanyaannya adalah, saya masuk ke materi. Pertanyaannya adalah, kenapa bisa seorang yang IP pas-pasan, selesai kuliahnya, saya angkatan 97 tapi saya selesainya 2010. Berarti 13 tahun saya selesai kuliah. Dengan durasi selesai kuliahnya panjang, bisa juga sampai di titik ini gitu. Bisa juga sampai di diamond. Apa yang saya punya gitu? Apa rahasia yang saya miliki pada saat itu? Apakah saya anaknya pengusaha? Tidak. Bapak saya pegawai negeri sipil. Apakah saya pernah berbisnis sebelumnya? Tidak. Kalau berorganisasi, iya. Saya kebetulan ketua koperasi. Apakah saya punya fasilitas? Apalagi Bapak Ibu, saya tidak punya fasilitas sama sekali. Apa yang saya punya? Yang saya punya adalah kerja keras, ngotot, dan terutama mindset. Ya, mindset. Jadi, untuk menjadi orang yang tepat di bisnis, untuk memulai yang tepat, kalau Anda mau memulai bisnis ini dengan tepat, Anda harus menjadi orang yang tepat. Anda harus menjadi orang yang tepat dulu. Anda tidak bisa menjadi orang yang memulai dengan tepat kalau Anda tidak bisa memulai dengan tepat kalau Anda tidak menjadi orang yang tepat. Anda harus menjadi orang yang tepat dulu. Bagaimana menjadi orang yang tepat? Kan
Kenapa kok Pak harus menjadi orang yang tepat dulu? Ya iyalah, peringkat untuk menjadi seorang bintang 7, BV-nya berapa? 350. Dari dulu begitu sampai sekarang. Kenapa Anda belum bintang 7? Orangnya atau bisnisnya? Bintang 8, 1,3. Kenapa Anda susah menjadi seorang bintang 8? Padahal banyak orang yang menjadi bintang 8. Apakah bisnisnya? Tidak. Tidak ada pada saat Anda dinaikin 1,3, terus orang lain cuma 600 PV sudah bintang 8. Enggak ada. Semuanya sama. Semuanya 1,3. Kalau Anda menjadi seorang BL, Anda harus punya 2 bintang 8. Anda punya 2 bintang 8, omsetnya sama. 1,3, 1,3. Kenapa Anda susah menjadi seorang bintang 8? Bronze Lion. Orangnya, bukan bisnisnya. Jadi jangan sekali-kali pada saat Anda bergabung di sebuah usaha, Anda bergabung di bisnis Tiansi, itu Anda selalu lihat, oh orang lain kok gampang ya orang lain. Enggak, orang itu punya perang masing-masing. Orang itu punya tingkat kesulitan masing-masing. Orang itu punya jihadnya masing-masing. Di mana dia berjihad gitu. Nah, misalnya begini. Ada orang yang menjalankan bisnis ini, di awal dia tidak tahu bicara. Berarti jihadnya apa? Dia harus pintar bicara. Ada orang tidak punya lingkungan yang tepat. Dia harus pindah lingkungan. Ada orang tidak tahu rekrut. Dia harus jago rekrut. Jadi masing-masing orang punya kendala. Masing-masing orang punya perang. Masing-masing orang punya perangnya masing-masing gitu. Tiap orang punya perangnya masing-masing. Jadi Andanya dulu yang harus tepat. Bagaimana caranya menjadi orang yang tepat? Padahal Anda lihat, ini gambaran pada saat Anda bergabung sekarang, Anda akan di backup oleh sebuah perusahaan yang perusahaan ini adalah perusahaan network marketing dengan standar pabrik terbesar di dunia. Ya, standar pabrik terbesar di dunia. Anda bergabung di sebuah usaha atau di sebuah brand yang luar biasa itu. Saya berkali-kali saya ke Cina, selalu ada perkembangan, Tiansi ini luar biasa sekali. Luar biasa sekali. Dan juga yang kedua, kita punya One Vision. One Vision ini berdiri dari tahun 2004, berarti sekitar udah 17 tahun One Vision bersama-sama dengan kita. Dan One Vision adalah support system terbaik yang dimiliki oleh Tianzi Internasional. Jadi support system One Vision ini itu diadopsi juga di negara-negara yang lain yang ngadopsi One Vision, dan support system One Vision ini adalah support system yang terbaik gitu, yang ada di Tianzi yang berada di ratusan negara ini. Nah, setelah itu kita punya tim Anda luar biasa, upline Anda hebat. Tiap upline itu pasti punya kekurangan dan kelebihan masing-masing, sama seperti yang Pak Aliudin katakan tadi, setiap upline itu punya warna masing-masing. Upline itulah orang yang ditunjuk Tuhan, ditunjuk Allah untuk mendampingi kau dengan bukan orang yang canggih, bukan orang yang pintar, tapi Tuhan kasih orang yang tepat. Tuhan kasih orang yang tepat. Makanya saya bersyukur sekali saya punya bisnis ke atas, saya punya Pak Nursam, ada Pak Luis Tendian dan upline saya yang sudah memutuskan untuk menjalankan bisnis yang lain pada saat itu gitu. Pada saat mereka membimbing saya berada di Tianzi, saya sangat senang sekali karena berkat dari mereka juga akhirnya saya berdiri sebagai seorang 3 Diamond Gold Lion All Reward Achiever, Bapak Ibu semuanya. Nah, itu upline. Nah, perusahaannya besar, One Vision-nya besar. Timnya bagus. Bisnismu tidak akan pernah berjalan dengan semestinya kalau kamunya yang tidak bagus. Mau Anda home meeting ditemanin oleh Pak Luis Tendean, yang hadir cuma 2. Pak Luis Tendean ngundang Pak Agus Trilaksono dan Pak Rudi M. Nur untuk bantu ente jualan di bisnis ini, untuk bantu ente home meeting di bisnis ini. Kalau Andanya tidak tepat, sama aja, percuma. Banyak orang, pada saat orang itu berada di ketiak upline, dia tidak jadi apa-apa. Tapi pada saat dia mungkin di luar kota, justru itu yang berkembang hebat.
pada saat mamanya dia istilahnya dia betul-betul manut, dia teachable, dia positif dengan upline-nya, justru itu yang berkembang dengan hebat gitu loh, dengan berkembang dengan sangat bagus gitu. Jadi tergantung dari Andanya. Andanya dulu yang harus menjadi orang yang tepat. Memang, tapi kan Pak, upline itu kan juga sumber inspirasi. Kalau upline saya punya inspirasi yang bagus, bisa jadiin inspirasi, motivasi, ya saya pasti berkembang. Betul sekali. Tapi kalau kata Da Vinci bilang, inspirasi itu cuma sepersekian persen. 100%-nya pada saat saya mulai menulis di kanvas, baru saya dapatkan 100%-nya dari inspirasi itu. Maksudnya apa? Inspirasi yang Anda dapatkan dari upline itu cuma sepersekian persen. Tapi pada saat Anda berkomitmen untuk menjadi hebat di bisnis ini, Anda berkomitmen untuk kerja keras di bisnis ini, Anda berkomitmen untuk menyelesaikan bisnis ini sampai tuntas, disitulah Anda akan mendapatkan inspirasi-inspirasi baru. Sama seperti kata Da Vinci tadi. Nah, bagaimana caranya menjadi orang yang tepat, memulai yang tepat, menjadi orang yang tepat? Bagaimana caranya? Apa yang harus dimiliki oleh orang-orang? Apa yang harus dimiliki untuk menjadi orang yang tepat? Yang pertama, untuk menjadi orang yang tepat, Anda harus memiliki mindset yang tepat. Seperti yang saya bilang dari awal, mindsetnya harus tepat dulu. Jadi mindset pada saat Anda lihat bisnis ini, kalau Anda bilang bisa nggak ya, aduh bisa nggak ya, aduh nggak mungkin ya, coba-coba, iya, cuman bisnismu akan cuma di situ. Tapi pada saat Anda memiliki mindset, kalau dia bisa, insya Allah saya bisa. Bagaimana caranya? Pokoknya saya bisa. Apalagi kalau biasa kita punya netpi, kita punya starter pack, kita punya basic pack, kita punya seminar-seminar. Di seminar-seminar itu kan rata-rata latar belakangnya ya ampun deh, latar belakangnya memang di bisnis ini tidak peduli dengan latar belakang gitu ya, tapi siapa yang berkomitmen, siapa yang mau belajar, siapa yang mengupgrade leadership dia, itu yang akan menjadi pemenang di bisnis ini gitu. Nah, bagaimana caranya memiliki mindset yang tepat adalah kita harus kita harus memiliki mindset yang tepat. Pikiran akan mempengaruhi kata-kata. Kata-kata akan mempengaruhi tindakan. Tindakan akan membentuk kebiasaan. Kebiasaan akan membentuk, kebiasaan karakter ini akan membentuk nasib kita menjadi negatif atau positif. Kalau kita dari awal sudah negatif, tidak percaya diri, ya tidak akan ada orang yang percaya dengan kita. Bagaimana caranya? Orang mau percaya dengan Anda, sedangkan Anda tidak percaya dengan diri Anda sendiri. Jadi miliki kepercayaan diri. Orang yang punya kepercayaan diri itu pasti mau belajar. Orang-orang yang punya percaya diri tinggi, karena apa? Karena dia belajar, dia mengikuti zaman, dia belajar. Jadi hati-hati dengan pikiran. Hati-hati dengan pikiran. Karena pikiran kita ini penciptaannya itu kan dua gitu. Pikiran dulu, baru tindakan. Kalau pikiran kita, misalnya begini. Kita mau ke Bandung, kita dari Jakarta. Kita nggak akan pernah kita dari Bandung mau ke Jakarta. Kita tidak akan pernah sampai ke Jakarta kalau kita tidak pernah pikir kalau kita mau ke Jakarta. Ya, tangkap ya maksud saya. Kalau dari Bandung kita pikir dulu, oh saya besok mau ke Jakarta, saya besok mau ke Jakarta, saya besok mau ke Jakarta, saya besok mau ke Jakarta. Besoknya kita ke Jakarta dan sampai di Jakarta. Tidak pernah ada sejarahnya pada saat kita melakukan perjalanan sampai di Jakarta baru kita bilang, di mana ini ya? Kok di Jakarta saya? Apa yang saya lakukan? Gak ada. Jadi pikiran dulu baru tindakan. Begitu juga untuk sampai ke PBO berikutnya. Begitu juga untuk sampai ke Royal. Anda harus percaya diri untuk bisa sampai ke Royal. Kalau Anda tidak percaya Anda bisa Royal, Anda tidak akan pernah bisa Royal. Begitu juga ke Crown, Anda harus masukkan dulu, miliki dulu mindset yang tepat. Anda masukkan dulu, saya harus Crown, saya harus Crown. Anda sampai ke Crown. Jadi pikiran dulu yang mendahului tindakan. Jadi hati-hati, pikiran kita ini dahsyatnya minta ampun. Pikiran kita ini dahsyatnya minta ampun. Pikiran kita ini bahkan lebih dahsyat daripada komputer. Walaupun speknya sama ya, speknya sama. Spek kita itu kan, komputer sama otak manusia itu kan in, store,
proses out gitu. Begitu juga komputer juga seperti itu gitu. Kalau komputer bisa melakukan hal-hal yang hebat, kenapa kita nggak bisa? Kita aja nggak ngegunain mindset kita dengan tepat, dengan benar gitu kan. Kita bisa tembus kok apa yang kita mau kok. Kita bisa jadi apa yang kita mau asalkan Anda mau. Sebelum Anda mau, ya Anda harus berpikir dulu. Anda harus berpikir dulu. Tidak peduli apapun latar belakangmu. Mau Anda sekarang 17 tahun, 18 tahun, nggak peduli. Nggak peduli. Mau Anda sekarang usia 60 tahun, 70 tahun, nggak peduli. Bukan itu kok, tapi isi kepala kok yang menentukan kita berkembang dengan tidaknya di bisnis ini kok. Bagaimana caranya mindset kita bisa sampai ke tujuan dulu, baru nanti tindakan mengikuti, baru kita bisa sampai ke tujuan. Nah, membangun mindset yang tepat, bisnis kita ini luar biasa gitu. Kalau Anda mau membangun mindset yang tepat di bisnis yang lain, ini Anda harus belajar gitu. Anda harus belajar, terus belajar dengan A, belajar dengan B, belajar dengan C, belajar dengan D. Kalau di bisnis kita, untuk membangun mindset yang tepat, sudah. Jadi seorang CP, dan jangan jadi seorang CP abal-abal. Mengerti tidak maksud saya? CP abal-abal itu adalah dia starter pack, dia net fee, tapi dia tidak pernah dengar starter pack. Dia tidak pernah dengar net fee. Ya nggak bisa. Anda pengen menghajikan orang tua saya, Pak. Ya udah dengar net fee. Tapi Pak, net fee susah Pak, soalnya saya terlalu banyak alasan. Orang yang beralasan, kalau Anda mau beralasan, ya lupakan sukses. Kalau Anda mau sukses, ya lupakan apa? Gimana ya? Kalau Anda mau beralasan, lupakan sukses. Tapi kalau Anda sukses, lupakan alasan. Iya benar. Ya itu division seminar saya punya. Ya. Jadi Anda harus punya mindset yang tepat. Apa mindset Anda di bisnis ini? Apa mindset Anda menjalankan bisnis ini? Bagaimana mindset Anda dengan perusahaan? Bagaimana mindset Anda dengan upline? Kalau Anda negatif dengan upline, mau apapun yang upline lakukan, ya keluarnya negatif. Selalu seperti itu. Hidup ini sudah cuma satu kali. Masa otak sama hatimu kamu pergunakan hanya untuk hal-hal yang negatif? Ya enggak dong. Kalau saya enggak. Saya enggak mau. Ya, saya enggak pengen melukai hati pikiran saya ini dengan harus membenci orang lain. Enggak. Ya, hidup itu cuma satu kali gitu. Walaupun kaya tapi membenci orang lain, ya itu penyakit hati lah, namanya seperti itu. Jadi miliki mindset yang tepat. Mindset yang tepat dengan produk juga. Makanya kalau Anda menjalankan bisnis ini, Anda bilang produk kita mahal. Ya sudah, Anda akan susah jual. Tapi kalau Anda berpikiran, produk kita ini produk diabetes ini murah. Apalagi sekarang produk-produk kita banyak yang laku untuk COVID ya. Kita punya banyak sekali kesaksian dengan produk Mooncourt Zinc dengan Renov itu luar biasa sekali. Saya pede banget gitu ya. Saya sangat percaya diri sekali dengan produk-produk itu. Karena banyak sekali orang yang bisa tersembuhkan dengan produk-produk itu. Bahkan kemarin memang kan produk yang namanya Mooncourt ini kan ada cordyceps-nya gitu. Ada cordyceps-nya. Dan cordyceps itu salah satu yang diteliti. Cuman ya mungkin saya pikir itu obat herbal. Jadi ya tidak mungkin lah istilahnya untuk di blow up. Tapi Anda pakai produk kita, insya Allah Anda sehat. Dan sudah banyak kesaksian. Anda miliki mindset yang tepat. Dan Anda harus menjadi seorang pemain tim inti. CP itu kan orang inti gitu. Orang inti ini apa yang harus dilakukan orang inti? Dia melakukan pekerjaannya. Dia melakukan network user seller dengan komposisi yang pas. Sekali lagi ya, komposisi yang pas. Anda silakan konsultasikan kepada upline Anda. Kalau upline Anda bilang, wah penjelasannya Pak Abdi, upline Anda yang benar. Karena upline Anda yang tahu apa yang Anda lakukan. Network user seller ini dengan komposisi yang pas. Pekerjaan utama kita apa sih sebenarnya di bisnis ini? Pekerjaan utama kita adalah membangun jaringan. Mindset kita kan saya pengen bangun aset. Saya pengen passive income. Saya pengen jalan-jalan ke luar negeri tanpa harus berpikir uang kapan masuk segala macam. Itu kan yang Anda pikir. Saya sudah capek Pak dengan pinjaman online Pak. saya harus bangun aset di bisnis. Anda harus bangun aset. Ingat, bangun aset itu mindsetnya. Mindsetnya adalah bangun aset. Kalau mindsetnya bangun aset berarti network adalah sebuah pekerjaan. Ini pekerjaannya. Bagaimana caranya Anda mau bangun aset kalau Anda tidak melakukan networking?
Bagaimana caranya Anda mau membangun semua bisnis jaringan yang besar, yang bisnis yang autopilot, kalau Anda tidak menjalankan networknya? Kalau Anda cuman ya selling, boleh kok. Karena makin jago Anda selling kan berarti keahlian Anda makin hebat, makin bagus. Cuman jangan fokus di selling, seperti yang tadi Pak Aliudin jelaskan. Bukan itu, inti pekerjaan kita itu bukan di situ. Nah, ini harus diperbaiki. Ini yang harus diperbaiki. Inti pekerjaan kita sebenarnya adalah membangun network, membangun jaringan. Dan yang harus kita ingat adalah jaringan manusia. Jaringan manusia yang punya otak, yang punya hati, yang bisa suasana hatinya itu bisa berubah kapan aja. Berarti pada saat Anda bangun network, Anda harus belajar leadership. Anda harus belajar attitude. Anda harus belajar jujur. Anda harus belajar untuk menghargai orang lain. Anda harus belajar untuk menjadi pemain tim yang hebat. Anda harus belajar untuk menjadi seorang upline yang bagus. Menjadi downline yang teachable. Jadi banyak sekali, kalau Robert T. Kiyosaki bilang di bukunya Business School itu banyak sekali. Ada 8 rahasia tersembunyi di balik network marketing. Kalau Anda cuma menjalankan selling, Anda tidak akan dapat semua hal-hal yang rahasia-rahasia tersembunyi di network marketing itu kalau Anda cuma menjalankan selling. Dan juga lagian begini, bedanya orang network sama orang selling ini dari sisi loyalitas atau kesetiaan gitu, jauh beda. Kalau di network itu yang diajarin itu harus Tiansi nomor 1, harus Tiansi, produk Tiansi hebat. Iya seperti itu. Kalau orang-orang selling itu, kalau memangnya Anda salah mindset nih, pada saat Anda menjual, dan Anda cuma perbaiki cara menjualnya, tidak peduli produknya apa. Pada saat produk Tiansi dilarang dijual, maka Anda akan menjual produk yang lain. Karena Anda cuma jago jualan. Anda ahli di jualan. Berbeda kalau orang network yang punya keahlian jualan. Orang network yang punya keahlian jualan itu beda jauh dengan orang selling. Beda jauh attitude-nya ya. Kalau Spiderman bilang great power come from the great responsibility. Ya, kekuatan yang besar lahir dari tanggung jawab yang besar. Bagaimana caranya Anda bisa memanage orang? Semua ada di network. Anda dihina orang face to face loh, box to box Anda dihina. Anda jaringan Anda berhenti, Anda harus bangkit lagi, Anda harus bikin home meeting, Anda harus memanajemen orang. Wah, keren banget lah. Kalau mindset Anda memang betul-betul, kayak tadi saya bilang, kita bangun bisnis jaringan. Kalau kita bangun bisnis jaringan, dan jaringan itu bukan Indomie yang dipindah-pindah, bukan. Tapi bangun jaringan orang. Nah, kita harus tahu orang ini seperti apa, bagaimana manajemen orang ini. Kita harus mengerti semua. Dan semuanya ada di pendidikan One Vision. Komplit. Anda saja yang OP kadang ya mungkin ada daerah-daerah yang PPKM level pedas, ada PPKM level pedas banget gitu ya, yang sudah menjalankan OP, mungkin pada saat OP udah mau selesai dia cuma datang impact doang. Ya nggak bisa berkembang. Leader itu harus duluan datang depan. Jangan pada saat OP, pas datang OP cuma ngerokok di luar kan, nggak bisa. Anda nggak bisa. Anda cuma jadi begitu saja gitu. Anda cuma jadi gitu. Jadi tempatkanlah network user seller ini pada porsinya masing-masing. Ya, saya tidak melarang selling. Selling itu keahlian loh. Kita penting loh. Mau selling Anda secara online, mau secara offline pun itu keahlian kok. Keahlian untuk zaman sekarang ini karena banyak orang dengan bisnis online. Dan juga kan paradigma kita ini, bisnis online lagi boom. Padahal sebenarnya dengan dengan jualan offline ya sama aja. Sama. Kalau kita mau keluar ketemu orang, ya kita dapat orang-orang yang random lah. Nanti penjelasannya bisa Anda tanyakan kepada upline leader Anda semuanya gitu. Jangan ambil konsultasi di atas panggung. Kalau upline-mu berbeda bicaranya dengan saya, siapa yang dipilih? Upline-mu yang paling tepat. Karena upline-mu yang paling tahu kondisi bisnismu. Ya, upline-mu yang paling tahu kondisi bisnismu. Ini saya cuma sekedar share apa yang saya tahu, konsultasi saya dengan upline saya.
Dan bagaimana saya 18 tahun menjalankan bisnis ini, ya itu yang saya lihat gitu. Jadi tadi perbedaan yang mencolok kalau orang bangun network dengan selling itu adalah di loyalitas dan kesetiaan gitu ya. Orang-orang network ini mau dia cuma jual kalsium tok, mau kalsium. Dulu kita waktu angkatan kami itu kalsium itu inden sampai 4 bulan, 5 bulan. Bahkan saya waktu bukan kalsium, cuman kalsium doang yang kita terima, tapi zinc, Mooncort ya, Cordyceps, chitin gitu, itu nanti setelah saya bintang 7 baru saya terima. Tapi bisa terjual, tergantung mindset. Makanya dipositifin ini, jangan sampai negatif gitu ya. Jangan sampai mindsetmu jadi negatif gitu, sampah dimasukin sampah ke orang lain, jangan sampai seperti itu. Nah, hal kedua yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang tepat adalah Anda harus berorientasi pada goals. Apa goalsnya? Kalau sekarang Anda CP, goalsnya royal. Pada saat Anda royal, goalsnya crown. Pada saat Anda crown, goalsnya ambassador. Pada saat Anda ambassador, goalsnya majesty. Udah, nggak usah diutak-atik, nggak usah mikir-mikir gitu. Karena saya ingat sekali waktu upline kita bikin ini gitu, membuat PBO ini. Itu satu hari satu malam itu nggak selesai satu CP-nya aja gitu. Satu CP-nya karena masing-masing harus masukkan terima dari seluruh Indonesia. Jadi ini sudah formula yang sangat tepat, formula yang sangat tepat untuk Anda menjalankan bisnis ini. Nggak usah tengok-tengok gitu. Pak, mana yang lebih penting? Kejar peringkat atau kejar PBO? Ya, kejar PBO lah. Ngapain kejar peringkat, Pak? Kalau Anda kejar PBO, peringkat pasti nyampe nggak? Pasti. Kalau Anda ngejar PBO, bonus pasti nyampe nggak? Pasti. Ukurannya begini deh. Kalau Anda royal, bonusnya 1 jutaan. Kalau Anda crown, bonusnya 3-4 juta. Kalau Anda ambassador, bonusnya 13 juta, 14 juta, 15 juta. Stucknya di situ. Kalau Anda majesty, bonusnya 20 juta. Kalau Anda sekarang berpikir, saya pengen bisa bayar uang kuliah sendiri. Cepat. Kejar royalnya. Saya pengen punya penghasilan 4 juta, income 4 juta. Saya pengen ngasih mama sama papa 1 juta supaya bisa bantu ekonomi keluarga. Cepat, Mbak. Bangun crown-nya. Nggak usah tengok-tengok gitu. Karena semuanya ada di PBO. Proses memang paling penting di bisnis ini. Proses memang paling penting gitu. Proses ini yang paling penting. Tapi kalau kita punya goals, pada saat kita menjalankan proses ini, kita akan lebih kuat menjalankan proses ini. Jadi goals ini, punya goals yang tepat gitu, itu akan bisa memberikan kita kekuatan. Oh, saya baru dengar, Pak. Padahal ini sudah saya sampaikan di basic pack, di goal setting. Jadi apa yang saya sampaikan sekarang ini sudah tersampaikan di 6 basic pack, di starter pack, di netp itu sudah saya cuma menjadi orang berikutnya yang menyampaikan apa yang sebenarnya netp, starter pack, sama basic pack sampaikan. Jadi kejar saja goals-nya gitu. Apa bedanya Pak goals sama dream? Kalau dream kan apa yang kita impikan, kalau goals adalah sesuatu yang harus kita capai. Jadi ini dibedakan gitu. Jadi Anda harus punya goals. Goals harian, goals bulanan. Saya pengen royal bulan ini. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya mau royal bulan ini berarti saya harus presentasi orang tiap hari. Kalau saya tidak presentasi orang tiap hari, goalsnya tidak akan tercapai. Nah, kalau Anda punya goals, ya grand design-nya ada goalsnya gitu. Anda pengen royal bulan ini, Anda pengen crown bulan ini, Anda pengen ambassador bulan ini. Anda harus melakukan per hari. Anda harus melakukannya per hari. Sehingga Anda tahu nih, royal, saya bisa crown, saya bisa ambassador. Jadi pada saat Anda pengen crown, kalau Anda bangun jaringan, Anda akan memiliki jaringan, Anda tinggal kasih tahu, royal, saya punya bonus nih 1 juta nih, royal, saya punya bonus 1 juta. Kira-kira kamu mau nggak punya bonus 1 juta? Mau Pak, ayo kejar royal bareng. Kaki A kejar royal, kaki B kejar royal, kaki C kejar royal, Anda crown. Pada saat Anda mau ke ambasador, Anda bilang ini bonus saya 4 juta. Mau nggak kejar crown? Crown. Cuman seperti itu doang. Ya, many people know what they do, but they don't do what they know. Banyak orang tahu apa yang harus dia lakukan. Tapi dia tidak melakukan apa yang dia tahu. Dari sebelum corona sampai
Corona sekarang. Belum pernah crown. So, capek konsultasi sama upline. Kenapa saya nggak crown? Kenapa sampai crown? Upline bilang, mana kaki ketigamu? Nggak ada. Bangun kaki ketiga. Bagaimana caranya kamu bisa crown kalau kamu nggak punya kaki ketiga? Kelebaran ini penting bagi leader. Penting banget. Penting banget kelebaran ini bagi leader. Jadi Anda harus menunjukkan gitu. Anda harus menunjukkan sebagai seorang leader tanpa berkata-kata. Anda tindakan. Anda lakukan tindakan yang tepat. Nah itu orientasi pada goals. Jadi sekarang bagi Anda yang CP, kalau Anda pengen memulai yang tepat, Anda harus punya goals. Jadi bulan ini kalau Anda CP, Anda harus tembusin Royal. Anda harus mulai membuat list kapan Anda harus mendengarkan netpi, kapan harus mendengarkan starter pack, kapan Anda mendengarkan basic pack, kapan saya harus ngobrol sama upline. Itu harus ada jadwalnya, harus terschedule semuanya. Jadi orientasilah pada goals. Jadi apa goals pribadimu? Nah yang ketiga Bapak Ibu semua, membuat jadwal dan miliki agenda. Perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Saya ulang, perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Kalau misalnya Anda jadwal acak-acakan, besok rencana janjian, tapi Anda sendiri tidak konfirmasi lagi janjian, Anda mau prospek orang, mau nganter produk, mau bikin sesuatu, mau membuat sesuatu, tapi Anda tidak jadwalkan dan tidak punya agenda kerja, ya nggak bisa. Ada quote bilang, kalau Anda tidak tahu apa yang Anda lakukan 7 hari ke depan, jangan berharap 7 bulan ke depan akan terjadi perubahan hidup. Nggak ada. Semua berawal dari goals. Semua berawal dari goals. Anda ngotot, oke. Anda pinter, oke. Anda nggak punya jadwal, bye-bye, selesai. Karena jadwal penting. Jadwal penting. Jadwal sangat penting. Anda harus punya jadwal, Anda harus punya schedule. Jam berapa saya begini. Bahkan sampai schedule hidup pun harus dibuat. Schedule hidup pun harus dibuat. Misalnya saya bangun jam berapa, saya olahraga jam berapa, saya mulai prospek jam berapa, saya bantu home meeting jam berapa, saya mau ketemu orang untuk jualan, jelasin demo produk kapan, saya harus maintenance online saya kapan. Itu Anda harus buat jadwal dan jangan malas. Kenapa? Karena memang yang terberat di bisnis kita ini, karena bisnis kita ini tidak ada bosnya. Kalau Anda bekerja di perusahaan yang atur jadwal itu bos, Anda tinggal mengerjakan toh, tapi di bisnis ini Andalah bosnya. Nah, persoalannya kita belum terlatih untuk menjadi bos yang benar. Persoalannya itu, gitu kan? Kita tidak terlatih untuk kita sudah punya goals, tapi jadwal berantakan. Ya percuma juga, nggak bisa juga. Sama aja Anda mau menuju sesuatu, Anda sudah tahu Anda mau menuju ke sana, tapi Anda nggak tahu jalannya, bagaimana jalan untuk menuju ke sana. Anda nggak tahu bahkan jadwal home meeting Anda nggak punya. Misalnya kalau mamanya Anda bilang, tapi kan sekarang Pak lagi PPKM susah. Ya kayak tadi Pak Aliudin benar sekali, dipecah. Kalau tadinya Anda bisa kumpul sekitar 20 orang, ya pecah aja. Dengan pecah ini ada hikmahnya. Hikmahnya apa? Memberi kesempatan kepada CP-CP, kepada Anda semua untuk melakukannya secara single fighter, secara sendiri. Karena mau sampai kapanpun, kalau mungkin Anda lagi dibantu oleh upline Anda sekarang, mau sampai kapanpun Anda akan tetap menjalankan bisnis ini. Sampai kapanpun Anda akan sendiri nantinya. Tidak mungkin upline Anda dampingin Anda sampai God Lion, nggak mungkin. Untuk teknis ya, untuk teknis. Jadi sekarang ini hikmahnya begitu. Jadi secara hikmah, alhamdulillah saya punya kesempatan untuk sendiri nih melakukan home meeting biar cuma 2 orang, 3 orang. Kan kalau 2 orang, 3 orang kan dengan jarak 1 meter juga kan nggak butuh waktu, nggak butuh ruangan yang banyak gitu. Ya Anda aja yang beralasan gitu. Anda aja yang nggak punya goals, nggak ada target, nggak punya goals, nggak memiliki agenda kerja. Iya tamat. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Selesai. Perusahaan kelas 1 dihasilkan dari manajemen kelas 1. Bangunan yang paling megah, Burj Khalifa, itu berawal dari sebuah kertas. Hal-hal yang besar yang diciptakan oleh manusia di dunia ini, semua berawal dari rencana. Kalau Anda ingin bisnis Anda, TNC ini profesional, besar, manajemen yang hebat,
Anda dulu sebagai bosnya harus memanajemen. Diri Anda dulu yang Anda manajemen. Baru Anda bisa memanajemen orang. Itu yang ketiga. Jadi membuat jadwal dan agenda kerja. Yang keempat, Bapak Ibu semua, yang terakhir adalah apa yang dibutuhkan untuk menjadi orang yang tepat. Setelah tadi mindset yang tepat, fokus, buat agenda kerja, memiliki mindset yang tepat, terus punya goals dan agenda gitu ya, agenda kerja. Apa yang Anda miliki berikutnya? Anda harus fokus. Ya, Anda harus fokus Bapak Ibu semuanya. Anda tidak bisa, misalnya Anda mengerjakan Tiansi ini, pada saat Anda ngerjain Tiansi, Anda lihat, kayaknya bisnis sana bagus deh. Sudah, Anda kerjakan bisnis sana lagi. Jadi Anda ngerjain dua. Nah ini begini, orang pintar di bisnis ini itu juga repot. Orang merasa bisa di bisnis ini pun repot. Kenapa? Karena dia menganggap enteng, menganggap remeh setiap proses. Jadi makanya saya bilang, kenapa di 3 prinsip dasar edifikasi, konsultasi, dan no crosslining itu ada itu karena untuk membuat kita teachable, mendengarkan upline kita. Nah kalau Anda kepintaran di bisnis ini, pada saat Anda lihat Tiansi, gampang nih, saya jalan Tiansi ini dari jam sekian sampai jam sekian, jalanin ini dari jam sekian sampai sekian. Begini, ini bukan pekerjaan utama Anda ya, misalnya pekerjaan Anda kuliah, terus pada saat saya bilang fokus, Anda berhentiin kuliah. Pekerjaan Anda mungkin PNS, pada saat saya bilang fokus, Anda berhenti PNS. Enggak, itu kan tungku makan kita gitu. Itu hal yang besar. Tiansi ini kan masuk berikutnya. Tapi setelah Anda menjalankan Tiansi, enggak usah dulu jalanin bisnis-bisnis yang lain. Pekerjaan-pekerjaan yang lain. Anda harus fokus di Tiansi. Anda harus fokus jalanin Tiansi. Semua bisnis, semua pekerjaan pasti punya tantangan masing-masing. Repot kalau Anda tidak menggunakan fokus Anda untuk menjalankan bisnis ini. Ingat loh, waktu kita ini cuma 24 jam. Waktu kita ini cuma 24 jam. Kalau waktu 24 jam ini kita bagi-bagi, mata kita ini cuma 2, otak kita ini cuma 1, telinga kita ini cuma 2, raga kita cuma 1, tangan kita 2, kaki kita 2. Kita mau bagi di semua pekerjaan dengan berharap nanti mana nih yang beruntung? Enggak ada. Keberuntungan itu memilih orang. Enggak bisa seperti itu. Mungkin itu yang membuat Anda berpikir untuk bikin startup juga, jalanin broker properti juga, jalanin asuransi juga, jalanin Tiansi juga, bikin YouTube juga. Mana mau selesai ya Tuhan. Selesaiin satu, setelah selesaiin satu Anda bisa mencari mata air yang lain. Makanya fokus Bapak Ibu. Di bukunya Outlier karangannya Malcolm Gladwell. Untuk menjadi seorang ahli itu dibutuhkan 10.000 jam. Untuk menjadi seorang ahli dibutuhkan 10.000 jam. Anda bayangkan kalau Anda jalanin Tiansi, Anda cuma menjalankan bisnis ini 1 jam. 10.000 hari, itu sekitar 20 tahun lebih. Baru Anda bisa expert. Tapi kalau misalnya Anda melakukan bisnis ini, Anda waktu Anda dari jam 5, Anda sudah selesai kerja jam 5 sampai jam 9, Anda lakukan bisnis ini sekitar 6 jam, 7 jam ya. Mungkin sekitar 4 tahun, 5 tahun Anda sudah akan expert di bisnis ini Bapak Ibu sekalian. Nah, Warren Buffett waktu ditanyain dia, apa yang bikin Bapak menjadi orang, apa yang membuat Pak War Warsono, apa yang membuat Pak Warren Buffett menjadi kaya seperti ini? Dia bilang, ya saya seorang investor. Saya cuma berbicara mengenai hal-hal investor. Saya tidak mau peduli dengan hal-hal yang lain. Saya cuma hanya mempertajam ilmu saya di seorang investor. Nah, Anda bayangkan si Maradona mungkin nggak kuat Pak di bidang-bidang yang lain. Dia kena narkoba, dia kena ini, dia kena itu. Tapi kalau di bidang sepak bola, dia adalah dewa. Anda lihat banyak sekali orang-orang yang ahli di bidang ini. Brandingnya keluar, memancar dengan hebat gitu. Itulah kekuatan fokus Bapak Ibu sekalian. Jadi Anda fokus di satu titik. Apa titik yang Anda mau kejar di bisnis ini?
Apa titik yang Anda pengen fokuskan di bisnis ini? Saya pengen passive income, saya pengen bisnis saya autopilot. Jadikan downline-downline-mu ambasador. Jadikan downline-downline-mu leader. Anda bisa menjadi seorang bisnis yang Robert T. Kiyosaki bilang bisa menghasilkan passive income yang luar biasa, Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semuanya, itu 4 hal Bapak Ibu semua, 4 hal yang Anda harus miliki untuk di awal Anda menjalankan bisnis ini. Ya, Anda pertama harus memiliki mindset yang tepat, mindset terhadap perusahaan, mindset terhadap upline, mindset terhadap apa yang Anda kerjakan, mindset terhadap menjalankan bisnis ini. Itu yang pertama. Yang kedua, Anda harus punya goals yang tepat. Nggak usah nyari-nyari goalsnya apa, mau bonus berapa, nggak perlu Bapak Ibu sekalian. Anda cukup goalskan ke PBO Bapak Ibu sekalian. Kalau sekarang Anda CP, Anda kejar royalnya. Kalau belum kejar royal, ngotot kejar royalnya lagi. Ngotot kejar royalnya. Masa orang lain bisa, Anda nggak bisa. Pada saat orang crown, gitu, pada saat Anda sekarang royal, Anda fokus ke crown. Pada saat Anda crown, Anda fokus ke ambassador. Terus ikutin seperti itu. Lama-kelamaan Anda nggak sadar, tiba-tiba visier Anda berubah. Selamat Anda bintang 8. Selamat Anda bronze lion. Selamat Anda menjadi seorang silver lion. Kenapa? Karena Anda fokus pada goals yang tepat. Anda fokus pada goals PBO yang tepat. Nah, Bapak Ibu semua, setelah habis punya goals yang tepat, ya, kita punya agenda kerja. Agenda kerja sudah terawat Bapak Ibu. Dari mulai besok, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Anda punya goals yang Anda punya agenda kerja yang kuat, ya, agenda kerja yang kuat. Terus Anda punya fokus yang luar biasa. Fokus ke satu titik, ya. Titik mana? Titik kesuksesan di Tianxi. Titik saya ingin menjadi seorang Louis Tendean berikutnya. Saya ingin menjadi seorang Naga Sugara berikutnya. Saya ingin menjadi seorang Haji Agus berikutnya. Saya ingin menjadi seorang Rizky Kanata berikutnya. Anda fokus ke situ Bapak Ibu semua. Anda fokus ke situ. Jadi Donald Trump bilang, if you cannot handle the pressure, don't be an entrepreneur, go get a job. Jadi kalau Anda ngerasa, aduh kenapa kok saya makin tinggi peringkat saya kok makin tertekan. Ya memang begitu. Memang begitu. Kalau Anda tidak mau menghadapi tekanan, ya jangan jadi entrepreneur. Jadi carilah pekerjaan. Kalau Anda cari pekerjaan, Anda tidak akan tertekan karena semuanya diatur oleh bos Anda. Nah, seperti itu Bapak Ibu semua. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, begini. Setelah Anda memiliki semuanya, yang Anda harus miliki adalah begini. Anda harus kerja keras, kerja cerdas, dan kerja ikhlas. Kerja ikhlas ini menyangkut karena saya Muslim, hablum minan nasnya sama hablum minallahnya. Hubungan ke atas dan hubungan ke manusianya. Ya, ini yang dibagusin gitu, yang dibagusin. Anda berdoa saja, ya Tuhan, saya sudah bekerja keras. Anda tunggu saja kesempatannya. Jadi begini, pada saat kita berdoa sama Tuhan, kita mau dikasih, Tuhan saya minta panjang umur. Apakah kita langsung dikasih panjang umur? Tidak. Yang dikasih ke kita adalah kesempatan untuk panjang umur. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, ya Tuhan buat keluarga saya harmonis. Apakah kita langsung dikasih perasaan jatuh cinta sama pasangan kita? Tidak. Tapi yang dikasih adalah kesempatan untuk memiliki perasaan jatuh cinta. Pada saat kita berdoa sama Tuhan, ya Tuhan, saya pengen sukses seperti Pak Louis Tendean. Saya pengen sukses seperti Louis Tendean, kabulkanlah permintaan saya. Apakah Anda langsung simsalabim langsung ketemu dengan orang-orang yang tepat? Tidak. Tidak. Anda akan dikasih kesempatan untuk menjadi Louis Tendean berikutnya. Kesempatan itu apa? Salah satu kesempatan yang tidak orang lain miliki, yang cuman Anda yang miliki adalah Anda bisa hadir di pertemuan ini. Hadir di pertemuan ini. Ini kesempatan, syukuri, nikmati kesyukuran itu Bapak Ibu sekalian. Nikmati apa yang ada yang Anda punya Bapak Ibu semua. Nikmati apa yang Anda punya. Nikmati Anda semua. Anda mau sukses atau gagal ya tergantung dari bagaimana Anda bersyukur gitu loh Bapak Ibu semua. Jadi milikilah keberanian bekerja keras di bisnis ini. Milikilah keberanian untuk terus push the limit, belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan, belajar, lakukan, ajarkan, terus menerus seperti itu. Lewatin prosesnya, biarkan waktu yang menjawab Bapak Ibu. Karena apa? Karena Fortus
Fortuna adiuvat. Keberuntungan akan bersama dengan orang-orang yang berani. Jadi kalau Anda nggak berani, Anda akan susah mendapatkan keberuntungan. Keajaiban terjadi selalu di akhir ikhtiar. Tidak ada di awal ikhtiar keajaiban terjadi. Keajaiban terjadi selalu di akhir ikhtiar. Dan kalau kita sudah ikhtiar, nanti akan ada keajaiban di akhir ikhtiar. Jadi saran saya kepada Anda yang CP, yang Royal, yang Crown, apapun peringkat Anda Bapak Ibu sekalian, pede dengan bisnis ini Bapak Ibu. Bagaimana orang mau pede dengan bisnis kita kalau kita tidak pede dengan bisnis kita sendiri? Miliki mindset yang tepat, dan jadilah seorang pembelajar, jadilah seorang pemberani, jadilah seorang petarung keluarga. Kita berjuang di bisnis ini bukan semata-mata hanya untuk kita, tapi untuk harga diri kita, harga diri keluarga kita, supaya orang-orang mandang kita untuk masa depan kita. Kalau kita tidak lakukan sekarang, kapan lagi Bapak Ibu sekalian? Jadi yang tadi saya bilang, fortis, fortuna, adiuvat. Keberanian, keberuntungan hanya akan datang kepada orang-orang yang berani. Demikian, terima kasih sharing dari saya. Terima kasih atas kesempatannya Pak Luis, Pak Nursam. Saya bangga sekali bisa berada di sini. Ya, kita masih berada di gelombang pandemi Bapak Ibu semua. Ya, jaga kesehatan, selalu terus hubungin orang tua kita, kerabat kita ya, bangun terus silaturahmi. Kita tidak tahu hidup kita sampai kapan Bapak Ibu semuanya. Jadi jaga tetangga, jaga sahabat, jaga keluarga, dan jaga Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I love you all. Terima kasih.